kesehatan yang begitu tinggi. Terus apa lagi? Banyak alasannya. Jadi semakin kuat alasan. Kalau alasan bisa nggak premi terjangkau? Apa? Premi terjangkau. Enggak, Nilainya. belum. Alasan. Belum. Alasannya masuk sakit. Belum. Enggak, itu enggak masuk ke alasan. Jadi alasan itu adalah alasan urgensi. Urgensi yang kita ciptakan, kenapa dia harus ambil. Sekarang kalau orang udah urgent, berapapun mau dia bayar nggak harusnya? Ya. Kan orang kalau udah masuk rumah sakit, berarti artinya kan udah urgent kan? Dia bakal lakukan pembayaran apapun dengan segala cara, baik dari rekening, baik dari deposito, baik dari jual aset. Itu udah urgensi, berapapun yang ditagihkan rumah sakit dia bakal bayar. Nah, sekarang kita mau bangun urgensi itu. Ya, urgensi kenapa dia harus? Kalau usia yang makin bertambah, masuk ke alasan. Usianya makin bertambah gini, saya udah begini nih, nggak punya proteksi. Boleh, tapi itu nanti di ujungnya dulu, belakangan. Tapi kita bangun urgensi yang paling masuk akal buat dia. Kenapa saya harus ambil si perlindungan penyakit? Ya, resiko yang terjadi kapan saja, membutuhkan biaya yang besar, baik medis maupun non medis, ya sehingga dia tidak perlu membebani keluarga. Ya, ditambah yang lagi. Kelima boleh nggak kalau dia lihat pengalaman orang lain? Apa tuh gimana? Misalnya orang lain sakit kritis, nggak punya status, nggak punya asuransi, terus dia lihat mungkin pakai BPJS, biayanya banyak yang nggak di cover, atau mungkin dia nggak punya asuransi, dia harus jual ini, jual itu kan bisa nggak pengalaman? Temenku gini, jadi gue nggak mau sekarang, gue pengen deh beli supaya gue nggak kayak gitu, bisa kan? Bisa. Ya, pengalaman. Ya, dari pengalaman boleh. Kalau dia belum pernah ngalamin ya, dia boleh pengalaman, artinya adalah dari keluarga, teman, siapapun itu boleh masuk. Apalagi kira-kira yang paling masuk akal kenapa saya harus ambil Crystal Prime? Selain ini. Selagi produknya masih ada. Itu udah pasti. Ya, itu udah pasti. Kan itu udah pasti. Kita udah nakutin. Kuotanya udah mau habis loh. Itu strategi marketing lah ya. Tapi alasan. Selagi masih sehat. Iya, selagi masih sehat. Nih, yang banyak lupa. Wah, belum pernah. Apa itu? Penghasilan. Pengganti penghasilan. Kan? Sebagai program pengganti penghasilan. Itu bukan manfaat. Apa? Enggak dong. Alasan dong. Nah, ini turunannya banyak nih. Proteksi income itu. Ini turunannya ada nih. Kenapa dia butuh pengganti penghasilan? Kalau sudah bisa bekerja. Itu udah pasti. Makanya disebut sebagai pengganti penghasilan. Namanya proteksi income. Proteksi income. Kenapa? Karena pada saat kita terkena sakit kritis, biasanya ada masa survival kurang lebih 5 tahun. Saat 5 tahun itu biasanya bekerja sudah tidak produktif. Sehingga biasanya perusahaan kan nggak kasih full gaji atau mungkin dapat pemutusan hubungan kerja. Sehingga dia perlu uang untuk survive hidup. Dan 5 tahun itu bisa sembuh, bisa juga. Berarti otomatis logikanya buat setiap orang, setiap ada penghasilan berarti ada pengeluaran nggak? Ada. Nah, pengeluaran itu dipakai buat apa? Bayar sakit. Gitu ya. Bayar biaya rumah sakit ya. Nah, itu termasuk. Masuk yang Ya. tadi itu. Tapi yang jarang orang pikirkan adalah tadi untuk biaya pengganti penghasilan untuk memenuhi kebutuhan apa? Pengganti penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia beli beras, dia beli apalagi itu listrik, dia bayar air, bayar sekolah anak, apalagi ya. Udah, terus buat itu dana survive. Nah ini Sakit pasti. kritis tadi kan pasti ada dana survive, bolak-balik rumah sakit. Dana pengganti penghasilan untuk survival. Mungkin harus panggil suster. Ya harus survive.
bertahan hidup. Ngomongin bertahan hidup harus survive. By the way ya Pak Hamdi, saya punya teman itu. Ini baru kejadian dan masih kejadian. Itu anaknya dari demam berdarah. Dia adik. Dia dari demam berdarah, ternyata dia gula darah tinggi, dia koma sampai sekarang tuh Pak. Dari Cipto. Di Cipto dia berapa bulan? 4 bulan jadi pasien penelitian. Udah saya disuruh pulang, sewa alat di rumah sakit, dokter datang, suster datang, per bulannya 30 juta. Berapa? 30 juta per bulan. Belum di luar, itu hanya buat alat dan dokter. Belum buat pampers dan lain-lain. Bayangin. Itu dia AD, berprestasi loh ya, MDRT bla bla bla. Sampai dia ngomong terakhir kemarin, kalau udah habis semuanya nih jatah rumah sakit apa semua udah habis, dia mau jual rumah dia di Tebet. Dan Udah, itu Pak. masih bisa koma. Tuh, nanti kita mau bahas yang itu. Penghasilan yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk biaya survive, bertahan hidup dari penyakitnya, apalagi biaya sekolah anak kalau di situ ada, biaya pinjaman kalau di situ ada. Artinya berarti kalau kita ketemu orang yang produktif dan di saat yang bersamaan masih ada anak-anaknya yang masih menjalani sekolahnya, berarti itu bisa menjadi alasan kenapa dia juga harus punya fiscal pride. Gitu ya. Kalau kita ketemu prospek yang katakanlah di situ dia punya pinjaman, ya, punya pinjaman, entah itu pinjaman apapun gitu ya. Artinya berarti dia harus punya proteksi penyakit kritis untuk memastikan apabila terjadi resiko penyakit kritisnya, untuk biaya ini masih tetap bisa tergantikan. Setiap orang beda-beda kan? Ada yang punya ini tapi nggak punya ini, atau sebaliknya ada punya ini dan punya ini dan seterusnya. Jadi mana yang paling dekat sama mereka? Ya. Nah, berikutnya sebenarnya banyak ya. Ini yang paling nyata aja, yang paling nyata. Asuransi sebagai pilihan solusi terbaik. Kenapa pilihan solusi yang terbaik? Jadi orang itu sebenarnya ketika terjadi resiko sakit kritis dia punya empat apa? Empat solusi, 4 pilihan. Pertama apa? Dia boleh pakai tabungan pribadi, gitu kan? Atau pakai aset pribadi, dia jual asetnya, maka dia pakailah untuk biaya pengobatan penyakit. Atau dia punya kesempatan, mau dari mana? Dari mana? Pinjaman. Dia mau pinjam ke siapa? Ada nggak? Saudaranya, temannya, kerabatnya, kan kadang-kadang juga suka ada kan yang bantu kan. Tapi pertanyaannya seberapa besar pinjaman itu bakal diterima? Gitu kan? Ketiga, apa yang bisa dipakai? Disebut sebagai bansos, bantuan sosial. Banyak kan sekarang? Contohnya apa? Bansos. Dalam bentuk bantuan sosial apa sekarang yang lagi ramai? Nasi, beras, mie gitu. Apa? Beras, mie, minyak goreng. Donasi. Donasi ini kan urusannya dengan uang sakit. Jadi apa sih yang dicari? Donasi kan? Dia pakai dana bansos atau dia donasi tuh kumpulin orang. Yang di link itu aplikasi. Itu maksudnya. Gitu kan? Atau yang terakhir, nah ini yang harus orang pikirkan. Apa? Kamu punya kesempatan pakai Siapa? Saya. BPJS sekarang nggak peraturan baru. Banyak yang nggak dipakai. Terus udah nggak pakai kelas-kelas, sekarang rata. Yang bayar nggak bayar sama aja. Kan 1, 2, 3 udah nggak lagi istilahnya. Semuanya sama. Udah rata.
nanti Nanti bulan Juli, Februari. Juli. Bulan Februari. Jadi udah nggak ada lagi kelas-kelas. Nanti di rumah sakit sistemnya per lantai, lantai 4 khusus buat BPJS misalnya, atau lantai 3 atau lantai berapa. Jadi kalau misal standarnya satu kamar 4 orang, ya 4 orang. Terus satu kamar standar 6 ya 6. Semua rata. Kayak di Amerika sama di Eropa kan begitu semua sama. Nggak ada VIP, nggak ada VIP. Semua rata. Rata. Oke, Nanti yang kelas satu. paham ya sampai sini ya? Ini adalah alasan kenapa orang harus ambil Asuransi. Crystal Oke, saya Prime, prep. ya. Karena resiko bisa terjadi kapan saja, tidak memandang usia, gitu ya. Kemudian kalau terjadi membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan perawatan medisnya, kesehatannya, baik itu non medis atau secara medis, ya. Dengan begitu kamu tidak perlu membebani keluarga. Ya, kalau kamu punya uang lebih harusnya malah kasih. Tapi kalau nggak ada, minimal tadi apa? Jangan jadi Tidak beban. menjadi beban untuk orang lain, gitu kan? Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena kita tahu inflasi kesehatan itu sangat tinggi di Indonesia, Setiap tahun. ya. Pendidikan dan kesehatan, ya. Dan bisa digunakan, kenapa? Ini sebagai pengganti penghasilan, karena di saat yang bersamaan dia harus tetap melanjutkan apa? Pembayaran atas kebutuhan hidupnya, pengeluarannya, pinjamannya, biaya sekolah anaknya, dan seterusnya, ya. Jadi semakin banyak yang tanggungannya, berarti semakin kuat alasannya dia kenapa harus ambil si Crystal Prime. Jadi kita nggak tiba-tiba cerita, gue punya produk nih bagus nih, si Crystal Prime, bayarnya cuma 5 tahun, penduduknya 15 tahun. Nah, kenapa? Alasannya kenapa saya harus ambil, kan gitu. Jadi kita belum sampai ke tahap alasannya, tiba-tiba kita menceritakan manfaatnya. Ya. Apaan asuransi? Enggak lah asuransi. Ya gue nggak bicara asuransi, gue nggak bicara produk, gue cuma mau sharing kenapa sih orang itu harus ambil. Gitu kan? Jadi kita di saat yang bersamaan mungkin nggak sedang direct sell ya, nggak direct selling. Direct selling itu ya tadi, gue punya produk bagus nih, ya. Tapi kalau itu tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang memungkinkan, ya fine aja. Kadang-kadang aku suka gini loh, ambil, masih muda lah, ambil sakit kritis. Ya. Gimana sih lu? Iya ya. Gimana tuh jawabnya kalau kayak gitu? Ntar aja deh masih muda, masih begini. Boleh paham dibilang di kota. Justru asuransi belinya sebelum di Masih muda, masih murah ya, Iya. resikonya masih ini. justru belinya memang Harus justru nggak dipakai. Nah, kalau misalkan dibanding di Smart Pack, kalau misalkan bukan usia muda, karena Kita ada- kita kan ada asuransi kesehatan nih. Kalau penyakit kritis kan di cover. Apa? Kita ada misalkan kita ada ambil kesehatan general ini. Sama kesehatan beda kan? Beda. Terus kalau misalkan kita kena penyakit kritis di kesehatan di cover ya? Ya kalau dipakai buat perawatan di rumah sakit, ya bisa-bisa aja. Tapi kan yang kita cerita Crystal Prime itu bukan hanya dipakai di rumah sakit, tapi di luar rumah sakitnya. Jadi makanya ini juga bisa disebut sebagai pendamping. Pendamping asuransi kesehatan gitu kan. Pendamping asuransi kesehatan. Kalau dia udah punya pakai kartu kesehatan, termasuk bahkan BPJS pun itu kan kartu kesehatan. Tapi kan itu dipakai hanya di rumah sakit, nggak bisa dipakai buat Di luar biaya hidup, nggak bisa dipakai untuk buat non medis, nggak bisa dipakai buat dan seterusnya. Itu adalah bercerita tentang apa alasan. Nah, baru nanti kita masuk ke manfaatnya. Apa Saya manfaat? headshot nanti. pengembaliannya pengembalian preminya 100 tambah berapa gitu kan, Nah, tergantung bisa. tergantung diambil 15 tahun atau 20 tahun atau 25 tahun. Ya, itu baru kan, itu manfaat kan? Manfaat utama
Pengembalian premi 100% tambah UP tambah 20% dan 30 maksimal berapa? 200 ya? 50 dong. Maksimal 200 juta. Oh. Itu Oh iya, manfaat. ambil pasti. Terus apa lagi? Manfaat angioplastinya berapa? Maksimal 200. Mana lebih besar? 10% 10% dari UP Maksimal 200. atau maksimal 200. Nah, itu di atas. Ini sama ini apa? ini maksimal 20%. Ini maksimal 10%. Oh iya, pasti iya. Apalagi manfaatnya? Oh berarti sama cemerlang beda dong. Cemerlang kan ada kembaliannya 20, 35 sama 50. Itu kan cuma 20%. Sama. Yang prime itu semua sama. Apalagi di sini manfaat? Manfaat tutup usia. Manfaat tutup usia apa? Nakal banget sih ini, Mas. Pengembalian. Tua kelabing emang. Pengembaliannya tergantung dia sebayar berapa gitu. Kalian tahu lagi macam kesini. Sudah bayar sampai misalkan dia bayar 10 tahun dikembaliin segitu duitnya. Akan ada pengembalian premi sesuai yang ditagihkan. Pengembalian preminya bukannya sesuai dengan kontraknya, kalau dia 120% 120%. Enggak, itu kalau ini kalau ini loss kalau kena sakit. Ini yang ngomongin kalau tutup usia. Iya, kalau meninggal itu kan kembalinya sesuai dengan itu. Iya. Kalau kristal prime 120%, apa Iya. 135 apa 150. Beda sama kristal biasa. Yes. Kalau kristal biasa yang dikembalikan adalah semua yang disetor sampai dengan dia meninggal hari itu. Leres. Jangan lawan, gue udah jualan soalnya. Perlu laser gak? Apalagi? Manfaat. Saya udah jualan itu. Salah lu terangin lo ya. Manfaat Salah hidup. terangin ya Mas Dini. Berarti sama kayak Ini cemerlang sama premi kembaliannya. kembali. Sama kayak apa? Kayak cemerlang. Enggak dong, cemerlang kan sama meninggal, bukan sakit kritis. Iya. Ya pengembaliannya. Nggak ada pengembalian, Nggak ada cuma kembalian di cemerlang mati kayak ya gitu, keluar meninggal. UP jiwa. Nggak ada sakit kritis. 120 135 Hancur kalau 150. gitu ya. kristal yang biasa cuma kristal 10 lagi setoran aja sampai dengan Tutup usia, maka kan preminya dikembalikan sebagaimana premi yang ditagihkan. Berapa? 120%-nya 135 atau 110%. Kurang lebih manfaatnya sama lah ya, manfaat usia. Ada lagi nggak yang bisa kita jual dari manfaat kenapa diambil kristal prime? Nah, manfaat. Preminya flat kan? nah itu boleh. Boleh. Ya. Premi sama. Sama flat biasanya. Ya, Tradisional. itu boleh. Ya tradisional bukan unit link, jadi nilai Premi stabil, misalnya pembayaran singkat. pembayaran apa? Singkat. Oh singkat. Bisa nggak? Bisa dijadiin manfaat itu. Bentuk tradisional. Bisa kan? Terus apa lagi? Tradisional. Perlindungan yang panjang. Oh iya, sampai 15, 20, 2. Perlindungan panjang. Apa lagi? Perlindungan panjang. Tradisional boleh nggak? Proteksi 66 Penyakit kritis. titik. Ayo siapa yang hafal? Sebutkan 5 aja yang hafal. Stroke. Jantung. Truk. Stroke. Oh. Apalagi coba Pamdi Cuma apa sakit aja hati 5? nggak ada ya. Oh, kanker apalagi. Sakit hati nggak di cover. Sakit jiwa. Sakit jiwa. Ada lagi nggak yang bisa kita Pamdi mau nanya deh, kristal prime kan sakit kritis. Fungsinya kan dikasih. Ya. Kalau bunuh diri
Siapa? Kalau bunuh diri keluar nggak? Bunuh diri. Berhasil. Paling dia akal-akalin kan. Pengecualian lah. Ada nggak polisnya? Ada pengecualian bunuh diri. Pengecualiannya jadi nggak dibayar, nggak dibayar. Nggak ada. Pengecualiannya buat syariah. Hah? Kalau syariah nggak boleh bunuh diri. Kan ada yang pengecualian berapa Ada, tahun boleh, pertama? boleh. Ah, Wah gimana sih? Bunuh diri daripada tidak waras. Orang nggak tahu ya tidak waras. Orang udah kedetek Iya bener ya. bunuh diri. Mendingan kita ngambil maaf kata orang gila gitu. Dia nggak tahu duitnya. Oh, setahun nggak boleh. Oh. Tuh kan. Iya kan? Tapi harus berhasil. Jadi dia harus hasilnya Mati dia langsung. polisnya harus lebih dari setahun. Iya. Artinya kalau dia bunuh diri dengan sukses, maka prinsipnya boleh keluar. Tapi kalau program syariah nggak boleh. mutlak. Boleh. Jadi boleh Sesat juga ya? mau bunuh diri tuh. Nggak boleh dulu. Jadi boleh juga kali orang-orang yang Sesat. patah hati. Tapi tunggu 12 bulan. Nanti kalau lu mau ada apa-apa, keputusan terakhirnya kan tahun lebih lah ya. Pastikan tinggi gedung pas dengan jalannya, posisi mau kereta kereta, pastikan yang pas di setengah. Sesat. Bundir. Gitu ya? Loh, Budi ternyata punya selasi di general. Jangan ya. Emang bandel nih. Itu bukan selling point ya. Iya. Itu bukan selling point. Baru mau jelasin manfaat bunuh diri. Tuh, ya. Jadi ini adalah alasan dan kenapa dia harus pilihnya yang Crystal Prime. Ya. Jadi semakin kuat alasannya dia harus beli Crystal Prime, maka semakin kuat dia punya kesadaran untuk beli Crystal Prime. Dan yang paling penting apa? Meminimalisir Dari resiko Bukan. Meminimalisir biaya. biaya. bukan, meminimalisir polis lapse. Nah, bisa penolakan juga. Ya. Iya betul. Ya. Ya, tapi paling tidak dia meminimalisir polisnya lapse. Karena apa? Karena dia tahu kenapa dia harus bayar polis itu. Kalau dia nggak kuat kenapa dia harus bayar polis itu, maka semakin rendah awareness dia atau kesadaran dia harus bayar polis itu. Gitu ya. Jadi, yes. Kenapa orang harus banget bayar listriknya setiap bulan? Tanggal 21 kalau nggak dibayar diputus, nggak aktif kan? Sama. Dia kalau nggak bayar polisnya sampai akhir apa namanya? Akhir tenggang waktunya. Apa sebutannya? Grace period. Ada masa tenggang kan? Ini bedanya nggak cocok ya, harusnya mukanya paham gitu. Janganlah Pak. Jadi kalau dia nggak aktifkan itu polis, nggak bayar dia polis, maka status polis itu menjadi gelap. Sederhananya polisnya jadi gelap. Kalau gelap berarti nggak bisa dipakai itu manfaatnya. Ini paham nih, Crystal Prime kan masa tunggunya 90 hari. Betul. Jadi kalau dia lapse, dia pemulihan lagi, tunggu lagi 90 hari. Iya betul. Kembali ke Ya. itu lagi. GHS juga sama. Lapse Masa 30 tunggunya hari, dari tunggu awal. lagi Masa tunggu 30 hari begitu dilunasi. Ulang lagi 30 hari. Berarti kalau misalnya udah bayar 2 tahun nih, Oh kalau udah bayar 2 tahun. Oh iya tetap karena tradisional bayar terus. Sesuai kontrak ya tradisional. maksudnya kan kayak ini misalnya nggak kebayar 2 bulan, terus bulan ketiga dia belum mau bayar, ulang lagi 90 hari. Yes. Kalau lapse dia ulang lagi 90 hari. Betul. Yang GHS juga sama nih, rumah sakit Nah, itu. lapse, bayar kan, ulang lagi 30 hari. Ya. Nah itu pentingnya edukasi penyakit kritis. Oke. Nah ini dia. Ini dia alasan ya pertanyaan-pertanyaan ampuh. Nah, nanti kaitannya sama yang kita tuliskan tadi itu. Pertanyaan ampuh orang itu harus jawab. Ya. Apakah Anda pernah mendengar penyakit kritis? Ya, kanker, jantung, ginjal. Pernah kasih kertas nih. Apa? Pernah kasih kertas nih. Oh iya.
Dia tahu nggak ada risiko penyakit kritis tentang ini. Oh iya, waktu itu ada saudara, teman, orang tua. Oh iya, saya tahu dan segala dia cerita lah tuh ya. Semakin dia nyata tahu, semakin bagus. Minimal dia baca. Minimal dia pernah baca. Ya. Oh iya, saya tahu dan segala macam. Nah sekarang kalau sudah tahu, kamu tahu nggak kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk perawatan salah satu penyakit kritis tersebut, gitu kan? Nah, kita bicara tentang mau ngebangun, dia tahu nggak berapa biaya yang dibutuhkan untuk memastikan perawatannya dapat berjalan lancar. Ya. Nah, nomor 3, jika salah satu keluarga Anda mengalami salah satu penyakit tersebut, siapkah mereka dengan dana perawatan yang dibutuhkan? Nomor berapa? Nomor 3. Nomor 6. Ya, nomor 6. Siap nggak kira-kira dengan keuangannya kalau itu terjadi? Ya, ada paket tabungan, pinjaman, bansos dan Itu tadi nomor 3, nomor 5, nomor 6. gitu ya. Jadi ini ya, waktu kita berbicara tentang ini ya, tentang awareness-nya atau alasannya, pakai dengan cara bertanya. Ya, tanyain aja ke 3 pokok ini. 3 pokok ini bisa masuk ke situ semua. Bener nggak? Nomor 1, apakah pernah mendengar? Berarti kita ngomongin resiko terjadi kapan saja. Ya. Berapa biaya masuk ke sini? Sama nomor ini, berapa? 2 dan 4. Gitu kan? Salah satu keluarga mengalami, butuh dananya dari mana? Ya. Nah, ini adalah tambahan bumbu-bumbu yang kita bisa masukkan pada saat kita presentasi kenapa orang itu harus punya kristal tepat. Jadi nggak tiba-tiba gue punya produk bagus nih, kita bayarnya cuma 3 tahun, bayarnya cuma 5 tahun, bayarnya cuma 10 tahun. Nah, ya. Orang mau nggak disuruh bayar, tiba-tiba disuruh bayar? Nggak mau ya. Apa dulu manfaatnya buat saya, kenapa saya harus beli? Ya. Ciptakan needs. Udah tahu manfaatnya pun belum tentu dia mau bayar, karena itu nggak urgent buat saya. Ngapain saya bayar? Gitu ya. Jadi ini adalah kaitannya membangun urgensi, alasan kenapa orang itu harus ambil. Ya. Dan ujung-ujungnya dia akan sadar kenapa dia harus bayar itu setiap bulan atau setiap tahun. Ya. Dan tadi meminimalisir namanya lapse. Ya. Oke. Nah, ini contoh sederhana aja ya. Nanti Bapak Ibu bisa buat, udah bisa buka e-propos semua kan ya? Nah, misalnya contoh nih ya. Pak Ali membayar premi sebesar 2 juta per bulan selama 10 tahun ya, untuk masa berlaku perlindungan selama 25 tahun. Ya. Maka total premi yang telah dibayarkan Ali adalah 2 juta per bulan dikali 12 dikali 10. Jadi yang dia bayar adalah 240 juta selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun. Apa yang didapatkan? Kalau Ali mendapatkan pengembalian premi sebesar 150% di akhir masa perlindungan, atau setara dengan berapa? 360 juta. Ya. Jika Ali tidak mengalami resiko penyakit kritis ya selama masa perlindungan. Lalu Ali mendapat berapa? 1,1 miliar. Apa itu? 1,1 miliar ya? Manfaat utamanya. Ya. Manfaat utamanya. Benar nggak urutannya? Benar. Ya. Jadi di sini kita bicara alasan, di sini kita bicara manfaat. Nah, itu manfaat. Kita jabarin satu-satu. Ya. Dia mendapat 1,1 miliar jika sesuatu mengalami resiko penyakit kritis dalam masa perlindungan dan ada dana sebesar sudah tersedia sejak pembayaran premi pertama. Ya, dia baru bayar 1 bulan, baru bayar 1 tahun, maka dana itu sudah tersedia. Nah, itu bagusnya pakai si kristal Five. Ya. Andi, berarti kalau kristal pem ini cuma langkran nggak laku dong? Kenapa? Beda dong. Cuma langkran nggak ada kritis meninggal doang.
Iya, tapi kan manfaat si Tapi dapat cemerlang dua kali, prime. Pak. Kalau misalkan namanya si Sisil nih, Lobster. Gua lagi emang kurang aja nih gue. Amit-amit di sini mati. Ya matinya kalau mati penyakit dapat, misalkan ambil gopeka dapat Lu gopeka. pengen jadi waris gue. Iya. Terus kalau Sisil saya tabrak tuh mati. Dapat double. Beda dong manfaatnya. Yang satu buat UP Jua, yang satu buat UP sakit kritis. Iya, itu. Nah, nanti kita bicara bundling. Bundling tuh berarti paket. Yang kata dokter. UPG kan per 5 tahun naik terus, UP jiwa, UP kecelakaan, karena kalau ada duitnya, kalau ada duitnya. Kan dapat yang kata masukan yang ngambil selama 20 Oke. tahun itu. Nah, ini tambahan. Nah, cuman kalau infeksi memang Ya, ini tambahan nih berkaitan dengan fakta. Ya, fakta-fakta di Generali berkaitan dengan klaim penyakit kritis. Ya. berkaitan dengan 2023 nih yang udah pernah kita lewati, jumlah kasus klaim penyakit kritis itu meningkat ya 32,34%. Ya. Jumlah nominalnya juga 34,16%. Dan ini adalah 8 penyakit yang paling banyak dibayar juga sama BPJS. Ya. Paling banyak ini alasan, ini bisa dijadikan bahan alasan. Ya. nominal klaim. Populasi klaim penyakit kritis itu berdasarkan gender itu terbagi dua, ya. Ternyata sekarang lebih banyak diderita oleh laki-laki. 55,37%. Pak, Ya. thalassemia negatif juga nggak bisa masuk ya? Kenapa? Maksudnya? Thalassemia negatif nggak bisa ambil Islam prime. Ya kalau udah terjadi mah ya kan udah susah. Jadi dia tidak melakukan tindakan medis untuk transfusi darah, tapi dia sudah terdiagnosa thalassemia negatif. Carrier, iya, pembawa. Jadi gimana? Carrier ya sama aja. Nggak bisa kan? DHX juga nggak bisa. Ya malah pokoknya berkaitan dengan kesehatan. Berarti dia di decline. Iya, Mbak. Iya loh, kan kalau orang nggak bisa percaya sih dibilangin, saya udah ngomong. Pukulan pantatnya. Ah, nggak bisa kan ya? Iya, soalnya dia udah pernah berobat, terdeteksi dari situ. Itulah ya. Saya bilang nanti kalau kamu masukin, nanti dia di decline di generalis, dia nggak bisa masuk asuransi manapun. Ya udah pasti lah kan reaksi sama. Terlalu. Akhirnya bagaimana? Ya maksud itu kayak gini, samping deh. Oh udah. Soalnya abis nanya Pak Hamdi yang waktu itu thalassemia, dia ketemu temennya yang thalassemia. Wah, udah kayak jodoh nih gue udah mau nanya Pak Hamdi. Thalassemia, Nggak bisa, kalau mau nanya Pak Hamdi kemarin nggak bisa. Begitu ya. Udah dari wayap gitu ya. Nah, iya emang udah terdiagnosa kan dia pernah sakit ya, ambil darah kan kelihatan. Ya. Kita buktikan aja dulu. Oke. Sakit besar. Ini adalah usia ya, penting juga nih adalah membaca rentan usia untuk penyakit-penyakit itu banyaknya diderita di usia berapa. Sekarang kita bicara usia produktif ya. Usia produktif laki-laki, berarti kan tadi kan banyaknya laki-laki 20 sampai 20 sampai 29. Di sini ini 49% untuk resiko sakit cancer. Ya, apalagi tuh? Kalau perempuan usia produktifnya antara 20 29, nah itu ya, cancer. Kemudian serangan jantung lebih sedikit. Dan seterusnya. Ini adalah per kategori data ya, ini by data ya. Nah, ternyata apa? Cancer itu lebih banyak menyerang pada usia wanita produktif. Ya, kita lihat wanita usia produktif tuh 58, 75, 77. Ya, jadinya itu menjadi alasan yang kuat nggak? Itu maksudnya ya. Jadi alasan yang bisa kita ceritakan nggak kenapa dia harus ambil kristal prime. Karena berdasarkan datanya adalah usia produktif wanita itu lebih rentan terhadap resiko penyakit kanker. Gitu ya. Kanker dan jantung lebih banyak menyerang usia produktif pada pria. Ya. Nggak usah, tolong kayak gitu.
Oke, nah ini dia usia produktif. Nah, berarti dia di situ juga ada pengeluaran yang produktif. Di sini kan tadi kita bicara Kalau dia anak muda ya. pengganti penghasilan. Ya, pengganti. Di situ ada cicilan, biaya pendidikan anak dan lain-lain. Cicilan. Nah, bagaimana terjadi apabila terjadi saat terjadi usia produktif? Bagaimana dengan cicilan rumah? Ya, bagaimana dengan pendidikan anak? Bagaimana dengan impian membangun keluarga, menikmati liburan, gitu kan? Kenapa? Karena sejatinya berarti setiap orang ketika punya income, bekerja punya income, maunya income itu dipakai buat apa? Maunya dipakai buat apa itu income-nya? Visi foya, visi moya. Visi boy, visi boy. Visi foya foya. Mau dipakai buat ya Kak, Sobat apa? kesejahteraan Lah, hidup. Ya buat inilah. party. Party. Kecuali Lause ya. Lause dia punya party dia di usia Enggak. apa? Enggak. Langsung dan nenek. Sekali. Sekali. Katanya anak Jaksel. Say no party. Emangnya kalau Jason sih itu senopati dong. Senopati. Oke, sini ya. Jadi alasannya kuat tuh. Ya. Nah, ini contoh hitungan yang sederhana ya. Berapa sih orang itu harus punya apa namanya? Uang pertanggungan jiwanya. Contoh, dia usia saat ini berapa? 35 tahun. Ya, rata-rata pengeluaran per bulannya adalah 5 juta. Dia punya pengeluaran 5 juta per bulan. Ya, berarti pengeluaran per tahun adalah 60 juta untuk kebutuhan-kebutuhan dia tuh. Ya, nah rekomendasi UP yang perlu dipersiapkan adalah gimana caranya? Ya, berarti pengeluaran per tahun ya dikali masa produktif ya. Itu adalah contohnya berarti 60 juta dikali 20. Dari mana 20? Usia dia sekarang 35 sampai dia pensiun butuh waktu berapa tahun? 20 tahun kan 55 ya rata-rata ya. Anggap 55. Berarti dia butuh waktu masih punya waktu produktif adalah 20 tahun. Ya. Berarti 60 juta dikali 20 sama dengan 1,2 miliar. Kalau dikali 200% bisa nggak? 60 juta kali 200%. Intinya idealnya sesuai dengan hitungan ini, kalau mau lebih boleh. Gitu aja. Ya. Dia punya uang lebih nih, bisa beli 1,5 miliar ya beli. Jangan dipas-pasin 1,2 miliar. Kan hitungan ini tanpa memperhitungkan apa? Tanpa memperhitungkan inflasi. Makanya kali 200 tuh tadi tuh. Nah, ya tapi sekurang-kurangnya dia harus punya senilai ini. Gitu ya. Jadi ketemu prospek tahu nih, saya harus berapa ya kalau gitu UP-nya ya Leo ya. Oh ya tinggal hitung aja berarti 5 juta kali 12 60 dikali sisa masa produktif ya. Kalau di misalnya gua kayak nggak bisa masuk sama 2M mahal. Ya berarti turun nih sesuai. Jadi pendekatannya dua ya. Pertama adalah premi itu pendekatan kebutuhan. Yang ini disebut sebagai pendekatan kebutuhan. Kebutuhannya adalah 1,2 miliar. Kalau ternyata tidak memungkinkan 1,2 miliar, berarti pakai pendekatan kemampuan. Kemampuannya berapa? Kalau 1,2 miliar saya harus bayar 3 juta, contoh. Waduh, kebesaran nih 3 juta nih. Saya bisanya 1.500.000, boleh nggak? Boleh, silakan. Berarti 1.500.000 itu dia bisa dapat UP berapa? Punya mau sampai kalau masih cukup silakan aja ya. Kalau masih cukup ya. Artinya apa? Tadi kan kita mau apa tadi? Tidak membebani orang keluarga. Sini kan poinnya ke sini nanti. Kita balikin sini. Jadi semua ini kita tulis itu ada kembalinya kemana? Ya, kita ngomongin ini tadi berarti kembalinya ke sini. Kita ngomongin besaran tadi kembalinya ke sini.
Ya. Jadi kalau ininya kuat gitu ya, berarti objectionnya gampang kita kembalikan kenapa dia harus beli program ini. Harus sesuai dengan alasan yang menjadi kenapa dia penting. Ya, kalau dia nggak punya pinjaman gitu kan ya, kalau dia nggak punya pendidikan, biaya untuk biaya pendidikan anak, kita ceritain itu masuk nggak buat dia? Nggak masuk. Artinya apa ya? Berarti dia nggak kuat beli manfaat ini karena untuk mengcover pinjaman. Orang saya nggak punya pinjaman, nah sederhananya gitu. Tapi kalau dia punya, berarti ini semakin kuat, semakin tebel. Kan kamu ada pinjaman, kan kamu ada tanggungan, ya. Untuk memastikan tanggungan kamu tetap berjalan, ya, maka kamu perlu crystal prime. Gitu ya cara ngomongnya ya. Bisa nggak Febri? Bisa dicoba. Dicoba ya. Jadi ketemu sama prospek tuh ya sharing aja. Gue nggak lagi mau jualan produk, gue cuma mau sharing alasan kenapa sih orang itu harus punya asuransi. Ya. Tapi kalau ternyata terkait dengan objection yang di luar itu, contoh misalnya, ngapain lo pakai asuransi rugi, kan kayak gitu banyak ya. Ngapain lo pakai asuransi rugi, gue nggak dapet apa-apa, ngapain lah bayar-bayar doang, gue nggak pernah klaim, kan gitu kan, umumnya kan. Ya, terus apa lagi? Klaimnya susah lah, lagi segala macam. Itu kan objection yang berbeda. Kalian bisa jawab dong satu-satu. Next kita bahas tentang handling objection. Ya, handling objection. Ya, untung rugi kita sederhana ya sebelum kita akhiri ya. Ngomongin untung rugi, asuransi nggak ngomongin untung rugi. Ya, asuransi itu hanya mengganti kerugian akibat resiko kehidupan. Ya, soalnya kalau ngomongin untung rugi, siapa yang paling rugi sebenarnya harusnya? Ya asuransi. Ya. Kenapa? Karena dia bayarin klaim yang begitu besar, padahal bayarnya baru dia bayar cuma 5 tahun tapi di cover sampai dengan 25 tahun. Kan berlaku 90 hari. Apanya? 90 hari kan 3 bulan. Ya. Kita premi 300. Baru bayar 3 kali. Iya. Tiba-tiba dapat duit gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau ngomongin untung rugi kan, siapa yang paling rugi? Asuransi. Tapi kalau ngomongin untung, nasabahnya kan. Iya, masalahnya kan kita nggak ngomongin untung rugi di sini, tapi kita bagaimana orang di luar sana punya jaring pengaman keuangan supaya tidak apa tuh tadi menjadi beban, tidak perlu cari bansos, nggak perlu pinjam, nggak perlu ngabisin aset, nggak jual aset. Nah gitu tujuannya. Bagus nggak? Bagus. Mulia nggak kalau gitu? Siapa yang mulia? Aja. Kita. Apa? Sekarang Agentnya. Kan kita nggak kenal kalau nggak dikenalin sama teman-teman semua, sama orang di luar sana. Bener nggak? Ya. Nah, berarti yang mulia itu siapa? Agentnya. Setuju ya? Jadi saat ini Bu Rina pede nih ketemu orang, ya ngobrolin diskusi tentang tadi. Berarti Bu Rina itu sedang berbagi kemuliaan, mau mendapatkan kemuliaan. Ya, dapat kemuliaan. Closing, dapat tambah lagi satu kemuliaan lagi. 2. Pertama adalah presentasinya, mengenalkan produknya. Kedua adalah akhirnya dia punya perlindungannya. Bisa dapat lagi nggak? Bisa dapat satu lagi kemuliaan. Kalau apa? Kalau memang terpaksa dia harus klaim. Nah, kalau harus klaim dan kita bantu, ya berarti kita udah paling tidak satu orang itu punya 3 kemuliaan. Itu yang bisa teman-teman bisa ceritakan ke orang-orang di luar sana. Ya, berarti tugasnya hari ini setelah dari sesi ini mau ngapain? sharing. Ngopi. Ambil bikin data. Dari gajian. Sebat dulu. Maaf ya Perdi. Bisa ketemu Lause. Ya. Berarti Febri tugasnya hari ini setelah ini berarti berbagi kemuliaan ke berapa orang? Ya. Artinya apa? Saya harus bercerita ini ke berapa orang? Ingat ya, produk kita udah bagus, tapi nggak mau produk kita itu hanya dipajang di etalase.
yang hanya bisa dipandang, hanya bisa dilihat, yang kata orang bagus, kata orang, tapi kita nggak pernah ngenalin produknya itu kayak apa. Gitu. Jadi tugasnya adalah berarti Bu Elizabeth setelah ini bagaimana caranya saya bisa dapat 3 kemuliaan. Artinya saya bisa 3 presentasi mengenai tentang manfaat atau alasan orang harus punya risafah. Ya, kenapa? Karena berarti Bu Elizabeth sedang membantu orang di luar sana. Apa tadi? Memastikan memiliki biaya yang cukup untuk melakukan perawatan medis sehingga dia tidak perlu membebani keluarganya dan tidak mempengaruhi tingkat inflasi dan segala kebutuhannya bisa terpenuhi. Atas apa? Atas rekomendasi saran dari Bu Elizabeth. Ya, mungkin Bu Elizabeth nggak bisa ngasih 1 miliar nih, ngasih pinjaman saya nggak bisa. Bu Rina nggak bisa ngasih pinjaman 1 miliar buat dia berobat, tapi minimal saya kasih solusinya, saya kasih programnya yang bisa ngasih 1 miliar. Programnya apa? Risafah. Salah sih, kemarin baru bantu nasabah. Dulu masih itu namanya bukan ini yang masih lama. Krisa. Bukan. Sebelumnya MCI dulu. MCI. Kemarin baru keluar sih, jadi dia bisa pakai untuk kemo ke ini. Ke Pineng. Dari uang itu. Dari uang itu. Jadi baru keluar sih. Oke. Cuma memang harus paham juga kita sebagai ibu. Nah, Jadi itu yang- kalau untuk keluar itu harus 60 hari Masa tunggu. masa dia generali untuk Oh. investigasi. Jadi sebelum 60 hari itu enggak bakal kita mau lihat-lihatin terus pun enggak. Jadi emang harus apa. Tapi itu bersyukurnya sih. Jadi dia 8 kali kan kayak mau ke Pineka, biayanya aja kalau ke sana untuk pesawat sama tempat minum apa gitu. Jadi dari uang keluar itu dia pakai untuk berterima kasih. Kasih ya gitu. Dulu dipaksa gitu. Jadi semangat aja kita Oh. untuk orang. Udah berapa kemuliaan berarti itu? Banyak. Udah berlipat-lipat kemuliaannya. Betul nggak Bu Elizabeth? Dan saya yakin mungkin feel kebahagiaannya lebih besar daripada waktu dapat komisinya. Gitu kan? Iya, saat di WA gitu udah masuk ke BCA segini gitu kan. Makasih ya gitu. Kita kayak kesiram apa. Gitu ya. Itu kepuasan batinnya yang mungkin nggak terukur dengan komisi. Ya, komisi mungkin setelah itu ya habis ya. Kalau nggak dikelola. Tapi kalau ada orang yang ngucapin terima kasih, udah dibantu, udah dipaksa dulu beli dan sekarang bisa kepake, wah itu kepuasan batinnya akan berlipat-lipat. Sempat cuti udah dari 2016. Cuti prank. Awalnya kan karena nggak pernah pakai, ngomongin tahu-tahu kanker gitu kan. Jadinya bayar lagi kalau udah tahu tapi kadang-kadang ya masih gitu. Gitu ya. Oh, berarti nggak, misalkan dia kena kayak kritis nggak langsung turun, paham sih? Kenapa? Berarti nunggu, katanya nunggu masanya 60 hari kan? Iya, 60 hari. Nah, Investigasinya. invest. Ada Berarti kita penyampaiannya nggak boleh langsung ngomong langsung turun dong? enggak dong. Selama ini kan pada bilang katanya, ntar kalau misalkan kita apabila terjadi resiko kritis, uang yang dapat akan langsung turun. Nggak langsung. Tapi aku nggak tahu ya kalau ini. Tapi biasanya juga dari universitas kan. Dia harus ada masa bertahan hidupnya kan 60 Ya, hari. Iya, kalau Ininya. misalkan amit-amit kalau udah penyakit kritis kita nggak tahu. Ini itu kalau dia unit link gitu kan. Kalau kita lab dia nggak bisa. Iya. 20 hari. Iya, ini jalan kan. Kalau ini kan tradisional. Iya. Dulu yang masih plan dulu. Yang produk plan. Betul. Itu bahaya banget. Jadi harus pastiin sesuai dengan apa namanya? Penyampaiannya. Kita juga biar kedebet investasinya. Tugas kita ngecekin kadang nggak kedebet loh. Iya. Bisa nggak kedebet juga by system atau dia uangnya nggak ada. Takut-takut lab saja. Ya. Atau ternyata Ini kan kadang-kadang Iya. hasil investasinya bisa Ngeri loh. Ini udah 8 tahun sih Mas. Jadi di ke-9 dia. Soalnya kemarin nasabahku juga nggak kedebet. Untung ya lapor. Kok nggak kedebet jadi waduh. BHS kan kalau lab saja. Nah, biasa kalau tagihan itu dikirim kan? Apa? Dikirim ke via
Gmail atau apa. Kemarin saya punya saya masuk tuh. Nggak ada tagihannya. Iya. Cuma saya udah bayar sih. Email biasanya kan. Kagak ada. Email misalnya ini nama anda nomor polis sekian sekian. Materi udah bahas belum Pak? Belum. Lama banget Tidak tidak. bisa diterima gitu. Ke kita masih Apa itu? dapat. Aku banget. Masih aku ya maaf ya di luar ya. Aku email. Hmm. Gitu ya? Upin. Ada berapa maksimal usia masuk? 60. Berapa? Dengan Ma- maksimal. Oh maksimal. Maksimal 60. Kalau 60. Enggak ini 60 freestyle pride. 60. Bisa Cemerlang sama 60. Iya. Kesehatan 70. kesehatan 70. 60 maksimal. Yang 65 infleksi ya? Refleksi ya? Apa emang refleksi? Infleksi 65 ya? Coba taruh cek lagi. Oke. Nah, tadi saya udah share agenda training besok, udah pada lihat belum? Oh kan, Oh kan? kan, nggak dicek kan? Gimana tadi saya share? Udah. Ada pilihan berbagai macam pilihan materi training besok. Ya. Smart, general life, multi stage, critical illness. Ah, ada berbagai macam tuh. Besok, nah itu serentak ya, teman-teman boleh daftar. Daftar dulu ya kalau mau join ya. Daftar dulu di Island yang seperti tadi, tapi bedanya di webinar, jangan di kelas. Jangan yang kelas, tapi yang webinar. Cari yang agendanya berarti besok. Tanggal berapa besok? Tanggal 11. Ya, lihat di situ ada materinya, cocokin siapa pengajarnya, siapa trainernya. Oke. Ya besok itu ada sesuai kebutuhan ya. Dan yang paling penting itu ada apa tadi itu ya? Ada garlic. Dari connect lagi. Bukan dari connect kan? Itu yang tadi Island. Ayo Island salah ngomong. Refreshment AML tuh penting tuh. Dari mana Pak? Maaf pulang. Yang belum Pamti juga. dari yaitu list webinar. Webinar. Nah, tuh yang webinar akan datang. Tuh akan datang. Nah, cari besok agendanya yang mana yang mau Tanggal berapa? didatengin. Tanggal Besok tanggal 11. Tanggal 11. Namanya apa? Itu macam-macam. Mau ikut yang mana? AML udah belum? Semua. Hah? Belum semua lagi. Yang juragan ini kan hari ini. Mana? Ini tanggal 10, tapi itu di IS, bukan nggak usah. Itu IS. Jadi ikut yang ini. Mana? Kamu Besok suruh ikut yang mana? bebas mau yang ikut mana, jangan yang ini nggak usah kamu. Ini boleh ikut.